Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Pengikut ajaran sesat Imam Mahdi Gadungan mengaku insyaf. Baru bebas dari lembaga pemasyarakatan, seorang pengedar sabu-sabu kembali ditangkap polisi. Pelaku utama kasus perdagangan remaja di Pariaman ditangkap. Tiga warga Pasaman Barat yang menjadi pengikut Imam Mahdi Gadungan dari Norwegia bertobat dan menyatakan kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. Hal itu diutarakannya di hadapan para ulama, tokoh adat, polisi, dan pegawai kantor Kemenak Pasaman Barat. Mereka menyatakan diri bersalah dengan aktivitas yang diikuti selama ini dan bersedia untuk dibina oleh Majelis Ulama Indonesia Pasaman Barat. Pernyataan bertobat dan kembali kepada ajaran Islam itu disampaikan oleh seorang perempuan bercadar mewakili 2 teman perempuannya yang lain. Saya meminta maaf atas kekeliruan saya. Nah, saya akan kembali kepada sunnah wal jamaah dan saya siap dibimbing oleh ulama-ulama kita di Pasaman Barat. Saya tidak akan melakukannya lagi. Sementara itu pengurus MUI Pasaman Barat menyatakan akan membina warga Pasaman Barat yang menjadi pengikut ajaran menyimpang. Kita sudah melakukan pertemuan dalam rangka memberikan binaan, arahan, dan sempat beliau minta maaf atas kehebohan terjadi di Pasaman Barat dan tidak mengakui lagi orang asing yang datang ke Pasaman Barat itu sebagai Imam Mahdi, dan beliau berjanji dan siap untuk dibina oleh ulama-ulama di Pasaman Barat ini. Untuk warga negara asing yang diduga dinyatakan selaku Imam Mahdi tersebut sudah dibawa pihak imigrasi dan sesuai dengan administrasi visa kunjungannya ke sini memang sudah sesuai dengan persyaratan, hanya saja kegiatan mereka dapat memicu konflik dan keresahan di masyarakat sehingga mereka terancam dideportasi dalam waktu dekat. Seperti diketahui, Altaf Osama, warga negara Norwegia yang mengaku sebagai Imam Mahdi, dan Rajut, warga negara Inggris, rencananya akan dideportasi ke negara asalnya masing-masing dalam pekan ini. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Dampak dari turunnya hujan yang hampir setiap hari terjadi di Padang menyebabkan terjadi peningkatan jumlah sampah di muara pantai. Petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata bahu-membahu untuk membersihkan kawasan pantai Padang dan sekitarnya. Tujuannya agar pengunjung yang datang tetap merasa betah. Pasalnya, dengan pantai yang kotor akan berdampak terhadap berkurangnya kunjungan wisatawan ke Padang. Dinas Lingkungan Hidup menyiagakan petugas kebersihan dan truk pengangkut sampah yang akan mengangkut sampah dari hulu sungai. Jika pada hari biasa, dalam sehari, mereka hanya mengangkut 1 ton hingga 2 ton sampah di kawasan pantai. Namun di musim penghujan seperti ini, jumlahnya meningkat hingga 5 ton. Agar semua sampah bisa terangkut, Dinas Lingkungan Hidup juga meminta bantuan dari Dinas Pariwisata untuk ikut membantu membersihkan sampah-sampah itu. Memang pada saat hujan, mungkin latar belakang masalah kita ini, setiap hujan timbulan sampah di pantai itu memang meningkat. Kemarin saja di hari Senin pagi, hujan besar hari Minggu malam, Senin pagi kita lakukan penanganan sepanjang pantai. Itu ada 5 truk sampah yang kita keluarkan dari sepanjang pantai Padang.
Banyaknya sampah di pantai atau di kawasan muara akibat terbawa air sungai yang besar. Sampah-sampah yang selama ini tertahan di bagian hulu sungai terbawa air. Sepertinya kampanye bertahun-tahun agar warga tak membuang sampah ke sungai belum berhasil. Robiham melaporkan dari Padang. Ratusan warga Kampung Garuntang menggelar aksi damai di kantor ATR BPN Pasaman Barat pada Senin pagi. Warga menuntut agar BPN ATR bersikap netral dan tidak berpihak. Mereka juga meminta agar oknum ATR BPN yang masuk ke kampung mereka tanpa surat tugas agar ditindak tegas. Warga meminta agar tuntutan mereka bisa dipenuhi. Usai berorasi, Kepala Kantor ATR BPN Pasaman Barat menemui warga dan mereka berdiskusi serta tanya jawab terkait tuntutan mereka. Warga juga menyerahkan berkas kepada ATR BPN agar persoalan mereka bisa diselesaikan. Warga juga meminta agar tidak ada intimidasi dan intervensi kepada mereka, serta tidak melakukan pengukuran tanah sebelum ada keputusan dari pengadilan yang telah inkrah. Aksi warga ini dilakukan setelah adanya peristiwa datangnya oknum BPN ke tanah ulayat tanpa memperlihatkan surat tugas. Kasus ini terjadi setelah warga setempat bentrok dengan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dituduh warga mencaplok tanah ulayatnya. Bentrokan ini mereda setelah adanya kesepakatan perusahaan akan mengukur ulang tanah yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Namun, oknum petugas BPN yang datang ke Garuntang berdalih pengukuran tanah dilakukan terkait program sertifikat tanah gratis melalui program PTSL, alias pendaftaran tanah sistematis lengkap. Tapi mereka tidak dilengkapi surat tugas. Karena itu tanah ulayat kami, ada suratnya. Yang orang yang merasa berkepemilikan itu ada diajukan ke BPN sertifikatnya, dia cuma milik surat, bukan tanah. Jadi kami tidak mau lahan kami di surat orang itu ditaruh di atas tanah kami. Ya, oknum BPN yang kami sebut tadi itu dia bersikeras untuk pengukuran sama orang yang punya surat. Menurut Kepala Kantor Pertanahan Pasaman Barat, mereka menerima dan memperhatikan aspirasi yang disampaikan warga. Mereka juga berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini setuntas mungkin. Aspirasi masyarakat kita tersebut kita respon dan kita pun berkomitmen nanti akan menyelesaikannya setuntas mungkin, ya kan? Bisa nanti kita berkoordinasi dengan pihak Pemda, ya kan? Karena itu tim penyelesaian sengketa konflik di kabupaten, kan itu. Nah, supaya jelas titik terangnya, dan saya sendiri sebagai kepala kantor tidak mau ini berulang dan jelas, dan kita pun tidak ingin kuncinya masyarakat kita mau terjalani, saya juga tidak mau, ya kan? Dan saya juga tidak mau adanya pilih-kasih penyelesaian. Usai menyampaikan orasi dan berdiskusi dengan Kepala Kantor Pertanahan Pasaman Barat, warga pun membubarkan diri dengan aman dan tertib. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Tradisi Batagak Gala atau melewakan gelar masih digelar warga Minang dalam perkawinan. Salah satunya yang dilaksanakan masyarakat di daerah Paulimo, Kecamatan Kuranji, pinggiran Kota Padang, pada Sabtu malam pekan lalu. Pemberian gelar ini dilakukan oleh Ninik Mama untuk keponakannya saat melangsungkan perkawinan. Sebelum prosesi Batagak Gala, sejumlah Ninik Mama ini berunding terlebih dahulu untuk memberikan gelar yang sesuai kepada seorang kemenakannya yang menjadi marapulai atau mempelai pria. Usai menentukan dan sepakat tentang gelar yang akan diberikan, maka prosesi melewakan gelar mulai dilangsungkan. Marapulai harus mengenakan pakaian adat Minangkabau sebelum proses Batagak Gala dilangsungkan. Seperangkat pakaian adat Minangkabau dikenakan mempelai pria, dibantu seorang perantara yang dinamakan Janang.
mulai dari dikenakannya baju, celana, ikat pinggang, dan penutup kepala. Setelah itu, mempelai pria duduk di atas kursi yang dikelilingi oleh nenek mama. Seorang kapalo mudo pun memulai prosesi melewakan gala. Dalam prosesi ini, terjadi sahut-sahutan yang berisi petatah dan petitih dan berlangsung cukup lama, hingga memakan waktu lebih dari 2 jam. Jaweklah salam dari ambo, niat mama 100 jurang 5 suku, walaupun mak kita ko indak bajawek tangan. Yang indak gak masak merah di bibir rela, jo maaf masak sini jo mepakat. Kadang lain sungai buluh anak dan jo pulang kapakan. Usai kata petatah petitih, mempelai pria kemudian berdiri dan memegang segelas air putih. Disinilah melewakan gelar atau gala dimulai. Kapalo mudo dan nenek mama dengan bersorak memanggil nama mempelai dengan sebutan gelar yang sepakat diberikan tadinya. Rajo Mudo. Rajo Mudo. Dalam budaya adat Minangkabau, ada istilah ketek banamo gadang bagala, yang artinya semenjak mempelai pria lahir diberikan nama oleh kedua orang tuanya. Dan saat dewasa, ketika melangsungkan perkawinan, maka nenek mama memberikan gelar kepada kemenakan laki-lakinya. Gelar yang dilewakan oleh nenek mama kepada kemenakannya saat perkawinan memiliki tanggung jawab yang berat, yakni tanggung jawab kepada keluarga, sanak saudara, masyarakat, adat dan budaya, hingga bangsa dan negara. Gala ini sang saka pakai, artinya terus menurun dari mama kemenakan berikutnya itu orang Minangkabau, dan itu galanya. Terus yang gala yang turun kepada anak menakan itu, awalnya kita saku kita tolong, awalnya sudah apa? Misalnya, ya ada yang tadi yang bilangkan kan gue lama mau dulu macamnya kan dibawa anak pada walang pusaka gala nih dulu sampai ini kan nggak mau hilang, itu yang kita turunin gala-gala siapa yang kita kasih dulu. Jadi kalau sangat penting. Yang jelas secara kehidupan bermasyarakat kita di Minang tentu ya sangat membawa ya manfaat kepada selain orang Minang. Nah, karena Minang terkenal adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Pemberian gelar atau tagak gala ini merupakan tradisi perkawinan di Minangkabau yang sampai hari ini masih dilestarikan masyarakat di Padang. Alfi melaporkan dari Padang.